Pemirsa, ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Pengadilan Timur Agama Bandung hamil mencatat di luar sepanjang 2022 ada 143 pemohon yang mengajukan dispensasi nikah. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa kehamilan yang terjadi di luar nikah, itu disebut dengan unwanted pregnancy, itu menimbulkan tekanan luar biasa. Kepada siapa? Kepada yang bersangkutan. Gitu. Kepada perempuan, apalagi jikalau dia masih dalam usia yang masih sangat dini. Bayangkan SMP. Apakah ini bisa disebut kegagalan negara untuk menangani masalah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas lebih dari 15.000 permohonan dispensasi nikah di Jawa Timur. Ada apa di balik ini? Karena diduga 80% diantaranya sudah hamil di luar nikah. Untuk itu kita akan membahas masalah ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustadz ini suatu hal yang data yang realnya atau sebenarnya data ini bisa jadi lebih besar? Ya, yang pertama kita tentu harus menyampaikan rasa keprihatinan kita terhadap fenomena ini. Ini kan baru Jawa Timur ya, disebut-sebut tadi 15.000. Itu pun yang meminta dispensasi, mungkin ada juga yang tidak meminta dispensasi. Dan itu kan yang disebut hamil dulu. Mungkin ada juga yang melakukan tidak hamil. Gitu. Artinya ini angka yang sesungguhnya ada di balik itu saya kira cukup besar atau bahkan boleh kita katakan sangat besar. Belum lagi di provinsi lain, Jawa Tengah, Jawa Barat. Di Jawa Barat kemarin kita membaca Indramayu itu lebih dari 500. Gitu. Sekali lagi kita harus menyampaikan rasa keprihatinan bagaimana dunia pendidikan ini tidak cukup menjadi benteng yang kokoh untuk mencegah pelajar melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat mendasar ini. Ya, memang ada disebut-sebut ini adalah dampak dari pandemi. Ketika mereka yang sebelumnya itu begitu ketat dilarang untuk menggunakan gadget, sepanjang pandemi justru harus menggunakan alat itu karena alat itu harus digunakan untuk mengikuti pelajaran ya, pelajaran online. Tapi saya kira itu tidak boleh menjadi alasan karena pendidikan yang baik itu semestinya mampu memberikan benteng kepada pelajar untuk menghindarkan dia dari perbuatan yang tidak semestinya dia lakukan. Ada apa dengan dunia pendidikan kita sehingga angka seperti ini demikian besar? Ya, ini harus menjadi sebuah evaluasi besar bahwa pendidikan itu kan semestinya kalau kita mengacu kepada dasar-dasar pendidikan yang diletakkan di dalam Islam itu membentuk apa yang disebut kepribadian Islam itu, yang tampak pada cara berpikir dan perilaku yang berdasarkan kepada ajaran Islam. Jika pendidikan ini betul bisa membentuk pelajar memiliki kepribadian semacam ini, mestinya dia akan terhindar dari melakukan perbuatan yang tidak semestinya karena berdasarkan ajaran Islam. Jangan lagi berzina, mendekati saja tidak boleh. Kan? Tapi para remaja itu, Ustadz, sepertinya mengalami problem besar ya. Mereka sudah dibina di sekolah mereka, bahkan tidak sedikit diantaranya di pesantren ya. Tapi di luar rumah, mereka menghadapi keterbukaan, eksploitasi seksual yang demikian luas gitu ya. Ini kan menjadi problem tersendiri bagi remaja. Jadi seolah-olah ada kontradiktif. Gitu. Ini hal yang kedua, bahwa memang kita akui dunia dewasa ini dunia yang begitu bebas, begitu liberal. Seks dan seksualitas itu menjadi sesuatu yang yang sangat mudah diakses oleh siapapun. Bahkan oleh anak-anak yang sesungguhnya masih jauh dari umur. Kita baru saja membaca juga ada kan murid SD umur 8 tahun, kelas berapa itu memperkosa anak TK. Bayangkan bagaimana bisa dia punya pikiran memperkosa. Itu kan artinya keterpaparan pornografi
itu sudah demikian jauh sampai pada level anak yang masih sangat dini. Ini saya kira menjadi warning buat kita bahwa kehidupan yang sekularistik, liberalistik, westernistik itu kehidupan yang sangat berbahaya buat generasi. Itu hampir-hampir kita mungkin kehilangan akal untuk mencegahnya karena kita sering mengatakan bahwa panggillah guru ngaji, tapi guru ngaji datang seminggu sekali, sementara orang sering bercanda setannya datang setiap saat melalui bahkan gadget setiap itu, detik, setiap detik gitu. Apakah ini bisa disebut kegagalan negara untuk menangani masalah ini? Iya, saya kira ini cerminan dari ketidakmampuan atau kalau kita mau berkata lugas kegagalan dari yang pertama adalah pendidikan atau sistem pendidikan itu sendiri. Lebih jauh lagi kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya. Dan saya kira ini sesuatu yang mestinya membawa keprihatinan. Tapi sejauh saya membaca tidak pernah ada keluar, sampai detik ini keluar rasa keprihatinan itu dari pemimpin di bidang pendidikan, menteri pendidikan, apalagi dari presiden. Padahal ini kan fenomena yang luar biasa gitu. Kalau mereka tidak menunjukkan keprihatinannya, jangan-jangan ini dianggap sebagai sebuah hal biasa gitu. Atau ini menunjukkan ketidakpedulian sebenarnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ya, ketidakpedulian lalu dianggap ini perkara biasa karena itu kemudian tidak dipedulikan. Ini saya kira menjadi sebuah musibah sangat besar gitu. Jadi bukan hanya gagal, tapi memang negara tidak take action di dalam melindungi generasi gitu. Tapi sisi lain Ustaz, juga kita lihat bagaimana anak sekolah yang itu dekat dengan rohis, ya kemudian ikut pengajian, itu kemudian sering dicap radikal gitu. Itu sesuatu hal lain yang menambah keprihatinan kita. Jadi kalau kita bertanya, lalu kita ini suruh apa coba? Kan gitu. Katanya kita ini harus melindungi generasi. Dan menurut kita alat untuk melindungi yang paling kokoh itu adalah pemahaman keagamaan dia, keimanan dan ketakwaan itu. Tidak ada yang lebih kuat daripada itu. Sementara segala hal yang berkenaan dengan soal-soal seperti itu, ini hari itu diberi label dengan sebutan-sebutan yang sangat tidak senonoh gitu. Karena itu saya kira kita mesti menuntut pertanggungjawaban dari pemimpin yang ada ini hari, karena satu sisi membuat ini terjadi, tapi sisi lain segala ikhtiar untuk membentengi generasi dari situasi yang sangat mencekam, situasi yang sangat menekan budaya liberal ini malah dituduh macam-macam gitu. Kegiatan Korona Islam sekarang dicurigai karena ini menyebarkan bibit sokol atau mereka sebut radikalisme. Jadi lalu apa maunya kalau begitu? Ya ada anggapan, sebutlah anggapan yang mungkin memunculkan ketidakpedulian itu, bahwa tidak ada masalah dengan liberalisme, tidak ada masalah dengan hamil di luar nikah. Yang penting mereka itu pintar, yang penting mereka itu menguasai sains dan teknologi. Itu dua hal yang berbeda. Bagaimana kalau ada anggapan seperti ini? Iya, saya kira KPPAI ya kalau nggak salah itu bisa menjawab. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa kehamilan yang terjadi di luar nikah itu disebut dengan unwanted pregnancy, itu menimbulkan tekanan luar biasa kepada siapa? Kepada yang bersangkutan itu, kepada perempuan, apalagi jikalau dia masih dalam usia yang masih sangat dini. Bayangkan SMP. Dulu Ibu Kisam pada usia SMP ada juga yang sudah menikah. Tapi kan itu memang dipersiapkan, disengaja, diproses itu. Kalau ini kan tidak. Ini yang disebut dengan unwanted pregnancy kan, kehamilan yang tidak dikehendaki, KTD gitu. Pasti akan berdampak. Juga berdampak kepada keluarganya. Ada perasaan kegagalan, lalu berdampak kepada lakinya gitu. Dia harus bertanggung jawab pada usia yang dini. Jangan lagi bertanggung jawab kepada orang lain atau untuk anak orang lain, kepada dirinya saja belum mampu dia. Usia SMP, SMA apa yang bisa dilakukan? Sekarang sarjana aja banyak nganggur, apalagi usia SMP, SMA. Saya kira kebayang oleh kita bagaimana kelamnya masa depan mereka. Jadi saya kira pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada masalah apa dengan itu semua. Gak ada masalah. Bagaimana tidak masalah? Wong ribuan anak remaja kayak begini. Kalau ada anak nakal satu saja, itu kan kita sudah repot. Ya, tawuran, kemudian jadi begal segala macam. Kalau kemudian masa depan mereka itu tidak ditata oleh karena situasi begini, itu bagaimana nantinya?
pada tahun-tahun mendatang. Ya, yang lebih ironis lagi di Indonesia sudah pergaulannya liberal, penguasaan sains dan teknologi juga mundur. Jadi Ya, seolah-olah ketinggalan. kita tidak Ya. mendapatkan posisi Ya. apa-apa dari dunia Ya. pendidikan. Ya. Terima kasih Ya. Ustaz Ismail. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.